Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, Alhamdulillah segala puji dan segala terima kasih kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan, masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kesehatan dan segala macam bentuk kenikmatan yang telah kita terima betul-betul bisa mengantarkan kita semuanya untuk bisa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang ahli dan pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita berada pada tayangan-tayangan edisi khusus menyambut datangnya bulan suci Ramadan, membahas tentang hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan yang terkait dengan zakat. Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada beberapa video sebelumnya, bahwa pembahasan masalah zakat ini kami menggunakan keterangan-keterangan yang disebutkan di dalam kitab Umdatus Salik dengan merujuk kepada beberapa syarah-syarah terhadap kitab Umdatus Salik, yang mana juga telah kami sampaikan pada beberapa video sebelumnya bahwa kajian kita tentang masalah fikih zakat ini kita fokuskan kepada zakat naqden atau zakat emas perak, atau beserta semua hal yang berkaitan dengan emas perak, lalu kemudian zakat tijarah, lalu kemudian yang terakhir adalah zakat fitrah. Dan nanti di sesi yang paling akhir sendiri kita insya Allah akan membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan ketiga zakat tersebut, mulai dari tata cara membagikan harta zakat sampai kepada orang seperti apakah yang berhak menerima zakat. Insya Allah kita akan langsungkan itu semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, pada kesempatan kali ini kami melanjutkan keterangan dari video sebelumnya, yang mana saat itu kami membahas tentang dalil tentang kewajiban zakat emas dan perak. Sudah kami singgung, sudah kita baca, sudah kita kaji dari keterangan yang ada pada kitab Faidul Ilahil Malik. Lalu kemudian kita merujuk kepada keterangan kitab Al-Manhalul Amim, suatu kitab yang ditulis oleh beliau Syekh Al-Alim Al-Alamah Muhammad Mahfud bin Abdullah At-Tarmasi. Bagaimana beliau mengulas tentang keterangan daripada salah satu ayat suci Al-Quran yang menjadi dalil tentang kewajiban zakat emas dan perak, yaitu firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Dan berikutnya dalil kedua, sebagaimana hal ini disebutkan oleh penulis kitab Faidul Ilahil Malik, yaitu beliau Syekh Al-Alamah Umar Barakat bin Muhammad Al-Biqai Asy-Syami. Beliau di dalam kitab Faidul Ilahil Malik memberikan keterangan tentang dalil kedua tentang kewajiban membayar zakat emas dan perak, yaitu bersumber dari riwayat hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan, wa qauluhu Shallallahu Alaihi Wasallam fi ma rawahu Syaikhani, yaitu dalil kedua adalah sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rawahu Syaikhani, yang diriwayatkan oleh beliau Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yaitu sabda Nabi yang menyatakan, ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha
illa idza kana yaumal qiyamati suffihat lahu safaihu min narin wa uhmiya 'alaiha fi nari jahannama fayukwa biha janbuhu wa jabhatuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanatin hatta yaqdiya bainal ibadi fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nari. Yang artinya ma min sahibi dhahabin wala fiddatin, tidak ada seorang pun yang memiliki emas perak. Artinya setiap orang yang memiliki emas perak la yu'addi minha haqqaha, yang mana orang ini tidak melaksanakan hak-hak dari harta emas perak itu, illa kecuali idza kana yaumal qiyamati, ketika nanti di hari kiamat suffihat lahu safaihu, dia akan dibentangkan di hadapan dia safaihu, beberapa bentangan api-api, ya, satu lempengan yang panjang minarin, yang mana lempengan panjang-panjang ini minarin, terbuat dari api. Wa uhmiya 'alaiha fi nari jahannama, yang mana lempengan panjang-panjang ini uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, akan dibakar, dicelupkan fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam. Fayukwa biha janbuhu, lalu kemudian lempeng orang ini atau pinggul orang ini, kanan dan kirinya ini, yukwa biha, akan disetrika menggunakan lempengan-lempengan tadi itu. Wajab hatuhu, begitu juga dengan dahi dari orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Wadhahruhu, kemudian demikian juga dengan punggung dari orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dia akan disediakan satu lempengan yang panjang yang itu terbuat dari api, lalu kemudian lempengan-lempengan ini dibakar di dalam neraka jahanam dan akan disetrikakan kepada pinggulnya orang ini atau tubuh bagian samping ini, kanan maupun yang kiri, dan kemudian dahinya dia juga akan disetrika, demikian juga dengan punggungnya dia akan disetrika. Kullama baradat, setiap kali lempengan panjang yang menyala dari api ini barodat, menjadi dingin, artinya sudah tidak mulai panas lagi, uidat, lempengan ini akan dikembalikan ke neraka jahanam, dibakar lagi di sana. Fi yaumin, yang itu dilakukan pada dalam satu hari, yang satu hari di hari kiamat itu kana miqdaruhu, seukuran dengan 50,000 sanatin, sama dengan 50.000 hari. Satu tahun di sana, satu hari di alam kiamat nanti, di alam mahsyar nanti, itu sama dengan 50.000 tahun. Satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Itu akan terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai hatta yaqdiya bainal ibadi. Sampai Allah berkenan untuk menyudahi segala kondisi yang ada di alam mahsyar terhadap semua hamba-hambanya. Baru setelah kemudian Allah itu memberikan qadha, memberikan ketentuan kepada seluruh hamba-hambanya di alam mahsyar itu, fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nari. Baru dia akan bisa melihat ke arah mana jalannya dia, apakah akan masuk ke dalam surga atau justru dia akan masuk ke dalam neraka. Ini merupakan satu dalil, ya, salah satu dalil dari kewajiban membayar zakat emas dan perak. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beliau Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dengan sanad beliau, yang mana hadis ini juga berstatus hadis yang sahih dengan sanad yang muttasil, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan pernyataan sebuah ancaman seperti ini menandakan bahwa memang
pembayaran atau pelaksanaan zakat emas dan perak merupakan suatu kewajiban bagi mereka orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat wajibnya. Ketika syarat wajib untuk penunaian zakat emas perak ini telah terpenuhi dalam diri seseorang, maka dia wajib untuk membayar zakat. Jika tidak, maka dia akan mendapatkan ancaman seperti tadi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Perihal kedua yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW adalah bahwa hadis baginda Nabi ini merupakan tafsiran, merupakan penjelasan yang lebih gamblang dari salah satu ayat dalam surat At-Taubah yang menjadi dalil pertama tentang kewajiban zakat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang dia itu yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata, dia menyimpan, menumpuk emas dan perak. Wa la yunfiqunaha fi sabilillahi, dan mereka tidak mau mengeluarkan emas perak mereka ini untuk infak fi sabilillah. Orang yang seperti ini dikatakan oleh Allah Ta'ala, fabashirhum bi'adzabin alim. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang seperti ini bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Azab yang pedih ini digambarkan Allah menggunakan bahasa fabashirhum dengan bahasa bisyarah, dengan bahasa kabar gembira. Kabar gembira kepada mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat emas peraknya. Kabar gembiranya tapi berisi bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat pedih. Di sini menurut keterangan para ulama memberikan tanda bahwa litaubih, bahwa ini betul-betul suatu tindakan yang hina. Ketika orang yang dia itu memiliki emas dan perak, lalu kemudian emas perak ini tidak mau didermakan, tidak mau diinfakkan, maka ini merupakan satu tindakan yang hina sekali bagi mereka ketika mereka tidak mau berzakat. Mereka ketika diberikan kabar gembira dengan bi'adzabin alim, Allah melanjutkan keterangannya, melanjutkan firman-Nya dengan menyatakan yauma yuhma 'alaiha. Di hari itu yuhma 'alaiha, harta mereka atau emas peraknya mereka yang dulu mereka simpan-simpan ini yuhma, akan dipanaskan fi nari jahannam, dipanaskan di neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Lalu setelah dipanaskan akan disetrikakan kepada dahi-dahi mereka, disetrikakan kepada tubuh sebelah samping kanan kiri mereka, wa zuhuruhum, dan juga akan disetrikakan kepada punggung-punggung mereka. Dan Allah akan mengatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah hasil dari emas perak atau harta yang tidak kalian keluarkan zakatnya. Ini hasilnya jadinya seperti ini. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini yang dulu kalian simpan-simpan untuk diri kalian sendiri. Fazuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakan sekarang hasil dari pengumpulanmu, tabunganmu, dari harta-hartamu sendiri yang dulu tidak dikeluarkan zakatnya. Di antara dua dalil ini, antara firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah seorang figur yang ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau adalah sosok manusia yang tidak pernah berkata dengan menggunakan atau berdasarkan hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyun yuha, itu merupakan wahyu yang telah dimunculkan, dikeluarkan, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memiliki kemiripan redaksi, memiliki kemiripan lafaz antara ayat dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memang hadis Nabi ini menjadi penafsir, menjadi penjelas tambahan tentang apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari apa yang kita
baca barusan dan kita kaji bersama barusan, ada sebuah keterangan yang penting berkaitan dengan dalil pertama dan juga dalil kedua, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan melalui firman-Nya, yaitu walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata, yaitu orang-orang yang mereka ini menyimpan emas perak mereka, menyimpan menumpuk emas perak mereka. Dari kata-kata walladzina yaknizuna, ulama kemudian memberikan keterangan apa yang dimaksud dengan walladzina yaknizuna, atau apa yang dimaksud dengan kanzun. Harta seperti apakah yang dimaksud dengan kanzun? Dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim beliau memberikan pernyataan tentang qala al-qadhi wa ikhtalafa as-salafu fil muradi bil kanzi al-mazkuri fil Qur'ani wal hadisi. Para ulama salaf, para ulama-ulama di era-era terdahulu di abad pertama, kedua, ketiga Hijriah, mereka berbeda pendapat. Para ulama ini berselisih, berbeda pendapat, berbeda pandangan fil muradi bil kanzi al-mazkur, tentang maksud dari kata-kata kanzun yang disebutkan fil Qur'ani wal hadisi, yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha ila akhiril ayat wal hadisi, dan begitu juga yang ada di dalam hadis yang tadi sudah kita baca muttafaqun alaih rawahul Bukhari wa Muslim. Bagaimana pandangan para ulama salaf memberikan keterangan tentang apa yang dimaksud dengan kanzun ini? Faqala aktsaruhum, mayoritas ulama dari kalangan salaf menyatakan huwa kullu malin wajabat fihi zakatu falam tuadda, yaitu setiap harta yang mana harta ini sebenarnya wajib untuk ditunaikan zakatnya. Harta ini sebenarnya memiliki kewajiban untuk zakat, namun tidak dibayarkan zakatnya. Jadi harta ini sebenarnya wajib zakat tapi tidak dikeluarkan. Harta yang seperti inilah yang kemudian dimaksud dengan kanzun, yang mana kanzun ini mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taubih dari Allah Subhanahu wa taala berupa fabasyirhum bi'adzabin alim, mereka akan mendapatkan bisyarah, mendapatkan kabar gembira berupa azab yang pedih. Lalu kemudian Allah menyatakan hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah hasil dari apa yang dulu pernah kalian tumpuk-tumpuk, apa yang dulu pernah kalian simpan-simpan. Fadzuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah hasil dari harta yang dulu pernah kamu tumpuk. Ini yang dari pendapat terbanyak mayoritas dari para ulama salaf memahami tentang kata-kata kanzun yang tersebut dalam ayat, begitu juga tersebut dalam riwayat hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Pendapat yang kedua, waqila al-kanzu huwal mazkuru an ahlil lughati. Yang dimaksud dengan kanzu, kata-kata kanzu dalam ayat ataupun hadis adalah huwal mazkuru an ahlil lughati, yaitu apa yang sudah disebutkan oleh ulama-ulama ahli bahasa Arab. Bagaimana ulama-ulama ahli bahasa Arab menyebutkan yang dimaksud dengan kanzu, itulah yang dimaksud dengan kanzu dalam ayat Al-Quran ataupun hadis riwayat Nabi ini. Yaitu asalkan semua emas ataupun perak yang disimpan, entah emas perak ini sudah mencapai nisab ataupun tidak, lalu emas perak ini tidak dikeluarkan untuk fisabilillah, maka itulah yang dimaksud dengan kanzu. Oleh karena itu, pada keterangan video sebelumnya kita sudah membaca bahwa saat ayat walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fisabilillah ini turun kepada Rasulullah, lalu disampaikan kepada para sahabat, umat Islam di hari itu merasa keberatan ketika mereka ini harus mengeluarkan emas perak yang mereka miliki walaupun belum mencapai nisab, harus mereka keluarkan untuk fisabilillah. Maka mereka menjadi berat, maka mereka itu kemudian menjadi bertanya-tanya, hingga kemudian Sayyidina Umar bin Khattab berupaya untuk mencari kejelasan tentang maksud dari ayat tersebut. Hingga kemudian muncul jawaban dari Rasulullah SAW bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah
dalam hal harta-harta yang tidak ditunaikan zakatnya. Sehingga muncul keterangan dari Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim ini, walakinnal ayata mansukhatun biwujubiz zakati. Akan tapi ayat walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata ini dimansukh oleh Allah, dihapus hukum-hukumnya dengan ayat tentang kewajiban zakat, dengan dalil yang lain tentang kewajiban zakat. Sehingga menurut sebagian ulama, ayat dalam surat At-Taubah yang menyatakan walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim, ayat ini turun sebelum adanya kewajiban zakat. Jadi sebelum adanya kewajiban zakat, Allah Ta'ala itu memerintahkan umat Islam untuk mengeluarkan semua emas perak yang mereka miliki, walaupun emas perak itu tidak sampai nisab. Hingga kemudian hukum ini dihapus oleh Allah, dihapus oleh Rasulullah SAW dengan dalil-dalil atau ayat-ayat yang menerangkan tentang kewajiban zakat emas dan perak. Ini yang menurut pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, yaitu waqila al-muradu bil ayati ahlul kitabi al-mazkuruna qabla dzalik. Yang dimaksud dengan walladzina yaknizuna, orang-orang yang menyimpan, orang-orang yang menyembunyikan, menumpuk-numpuk zahab wal fiddah, itu adalah ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro yang mereka memiliki emas ataupun perak, bukan umat Islam. Jadi maksudnya ketika orang-orang Yahudi dan Nasoro yang sudah dibahas pada beberapa ayat sebelum ayat walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata, mereka ini memiliki emas dan perak, lalu emas perak mereka ini disembunyikan, ditumpuk, ditabung dan tidak dikeluarkan untuk fisabilillah, merekalah yang mendapatkan ancaman fabashirhum bi'adzabin alim. Adapun umat Islam yang mereka ini memiliki emas perak, lalu emas perak umat Islam ini disembunyikan, disimpan, tidak dikeluarkan untuk fisabilillah, maka mereka pada dasarnya tidak masuk dalam konteks, dalam khitab ayat dalam surat At-Taubah tadi itu. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata tidak masuk. Hanya ahlul kitab saja. Ini merupakan pendapat yang ketiga dari keterangan Imam An-Nawawi. Pendapat yang keempat yang dirangkum oleh Imam Nawawi tentang maksud al-kanzu, yaitu kullu ma zada ala arba'ati alafin fahuwa kanzun wa in uddiyat zakatuhu. Semua harta yang harta ini melebihi 4.000. Wallahu a'lam, 4.000 yang dimaksud Imam Nawawi ini 4.000 dinar atau 4.000 dirham, wallahu a'lam, karena memang tidak ada keterangan lanjutannya. Beliau hanya menyatakan ala arba'ati alafin, 4.000 gitu saja. Fahuwa kanzun, maka harta yang melebihi 4.000 ini disebut dengan kanzun. Wa in udiyat zakatuhu, walaupun sudah dibayar zakatnya. Jadi ketika harta itu lebih, maka tetap itu dianggap sebagai kanzun walaupun sudah dikeluarkan zakatnya. Pendapat kelima dari rangkuman Imam Nawawi, huwa ma fadula anil hajati. Keterangan yang kelima atau pendapat yang kelima adalah semua harta apapun itu, walaupun itu harta yang wajib zakat ataupun harta yang tidak wajib zakat, ketika harta ini berlebih dari hajat orang pemiliknya, berlebih dari keperluan-keperluannya, maka harta itulah yang kemudian masuk dalam kategori kanzun pada ayat suci Al-Quran walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata ila akhiril ayat. Ketika harta itu lebih dari hajat, masuk dalam kategori ayat, sehingga mendapatkan taubih, mendapatkan ancaman, mendapatkan hinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam firman Allah Ta'ala, haza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Dari kelima rangkuman ini, beliau kemudian menutup rangkumannya ini, Imam Nawawi ini menutup keterangannya, wattafaqo a'immatul fatwa, dan telah sepakat ulama-ulama yang ahli dalam berfatwa, artinya beliau adalah para mujtahid, alal qaulil awwali,
dengan pendapat yang pertama, wa huwa as-sahihu, dan itu adalah pendapat yang sahih. Yaitu pendapat yang pertama tadi adalah huwa kullu malin wajabat fihi zakatu falam tuadda, yaitu setiap harta yang sebenarnya harta ini wajib untuk dizakati namun tidak dikeluarkan zakatnya. Itulah yang dimaksud dengan kanzun pada ayat Al-Quran ataupun pada riwayat hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inti dari keterangannya Imam Nawawi ini apa? Kita perlu waspada, kita perlu mengkoreksi diri kita masing-masing. Kira-kira harta yang kita miliki ini sudah kita keluarkan zakatnya atau belum? Ketika harta kita itu sudah memenuhi syarat wajib untuk melaksanakan zakat. Yang kedua, apabila memang harta kita itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya, sudahkah kita mengeluarkan sedekah sunnah dari harta-harta yang berlebih yang ada pada tangan kita semuanya? Mengingat masih adanya qaul, masih adanya keterangan dari para ulama-ulama salaf zaman-zaman dahulu, ulama-ulama di masa-masa sahabat dan tabi'in yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kanzun, yaitu pada ayat hadza ma kanaztum, yaitu adalah harta-harta yang melebihi dari hajat-hajatnya. Baik itu harta yang memang wajib untuk dizakati ataupun harta yang tidak wajib untuk dizakati. Sehingga ketika ini melebihi hajat, maka khawatir kita masuk dalam kategori ancaman Allah Subhanahu wa taala, hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang bisa kita petik dari dalil kedua tentang kewajiban zakat emas dan perak. Hal berikutnya yang bisa menjadi penting bagi kita untuk kita ketahui, untuk kita kenal dari dalil kedua tentang kewajiban zakat, yaitu sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang tadi juga disebutkan oleh kitab Faidul Ilahil Malik. Hadis tadi itu juga dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau, yang mana di dalam kitab Riyadhus Shalihin redaksi yang disampaikan oleh Imam Nawawi memiliki redaksi yang lebih panjang dibandingkan yang tadi disebutkan oleh kitab Faidul Ilahil Malik. Dalam redaksi atau riwayat hadis yang ada pada kitab Riyadhus Shalihin yang diterangkan dan disebutkan oleh Imam Nawawi, hadis ini ternyata bukan cuman membahas tentang ancaman kepada orang yang menyimpan dan tidak mengeluarkan zakat emas peraknya saja, namun juga bagi orang-orang yang tidak membayar zakatnya unta, orang-orang yang tidak membayar zakatnya sapi, orang-orang yang tidak membayar zakatnya kambing, dan seterusnya dan seterusnya. Ada penyebutan kuda, ada penyebutan keledai, ya disebutkan dalam riwayat hadis yang agak panjang dalam kitab Riyadhus Shalihin. Lalu kemudian yang menjadi hal penting, kami anggap penting untuk disampaikan adalah pada riwayat hadis ini ada redaksi teks hadis atau nas hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau menyatakan suffihat lahu sofaihu, yaitu kata-kata suffihat lahu sofaihu minarin. Nanti di hari akhirat itu akan suffihat lahu sofaihu minarin. Para ulama kemudian mengkaji kata-kata suffihat lahu sofaihu minarin dari sisi riwayat ataupun diroyah. Sebagaimana yang telah banyak diketahui bahwa kajian-kajian masalah hadis itu ada kalanya dari sudut pandang riwayat, ada kalanya juga dari sudut pandang diroyah. Kalau dari sudut pandang riwayat, redaksi hadis ini yang banyak disebutkan oleh para ulama-ulama ahli hadis yaitu suffihat lahu sofaihu minarin, atau dalam riwayat yang lain waju'ilat lahu sofaihu minarin. Hampir semua riwayat menggunakan lafadz sofaihu yang dirofa.
Artinya di rofa itu dia menjadi naibul fa'il kepada lafadz sufihat. Namun kemudian menurut keterangan dari salah seorang ulama ahli hadis yang beliau bernama Asy-Syaikh Al-Imam At-Turbashti, yang kemudian keterangannya Asy-Syaikh Al-Imam At-Turbashti ini dinukil oleh kitab Dalilul Falihin, yaitu satu kitab yang mensyarahi kitab Riyadhus Shalihin, ditulis oleh beliau Syekh Al-Imam Muhammad bin Ali As-Siddiqi Al-Bakri. Dinukil oleh beliau memberikan pernyataan bahwa menurut pandangan dari Syekh Al-Imam At-Turbashti, ya, dari sisi diroyah, kalau dari sisi riwayat beliau sepakat bahwa lafadz hadis itu dibaca dengan sufihat lahu sofaihu minarin. Namun dari sisi diroyah menurut beliau, ya, lafadz ini harusnya adalah dibaca nasab dan tidak bisa dibaca rofa. Sehingga menurut pendapat dari Syekh Al-Imam At-Turbashti, beliau menyatakan harusnya lafadz hadis ini dibaca dengan sufihat lahu sofaiha minarin, bukan sufihat lahu sofaihu minarin, tapi harusnya dibaca sufihat lahu sofaihu minarin. Kenapa demikian? Karena harusnya lafadz sofaihu ini menjadi maf'ul tsani, objek kedua. Kalau objek pertama atau maf'ul bih yang pertama adalah naibul fa'il berupa dhamir pada lafadz sufihat, yang mana dhamir rofa mu'annas yang ada pada lafadz sufihat itu rujuknya kembalinya adalah kepada az-zahab wal fiddah. Az-zahab wal fiddah itu merupakan marji dhamir dari dhamir yang tersembunyi, dhamir mustatir yang ada pada lafadz sufihat. Sehingga ketika naibul fa'il dari sufihat ini adalah dhamir mu'annas yang mustatir, lafadz sofaih ini harus dibaca nasab menjadi maf'ul bih tsani, sehingga dibaca sufihat lahu sofaiha. Ini menurut pandangan keterangan dari Asy-Syaikh Al-Imam At-Turbashti dari sisi diroyahnya. Nah, lirafisah zaiman ta'ayyunan nasbiha. Beliau memberikan pandangan bahwa lafadz sofaih itu harus dibaca nasab dengan alasan li'anna ala raf'i, karena kalau dibaca rofa, sofaihnya dibaca rofa menjadi naibul fa'il dari kata-kata sufihat, ya ta'ayyanu, maka itu mengharuskan kaunu, keberadaan lafadz minarin, ya, mengharuskan keberadaan lafadz minarin, yaitu sufihat lahu sofaihu minarin. Kata-kata minarin ini libayanil jinsi, dia harus menjadi bayanul jinis atau menjadi min bayaniyah, dan itu menurut beliau la yastaqim, itu tidak bisa dirasa baik, dirasa lurus, karena nanti sufihat lahu sofaihu, sofaih ini adalah minarin. Sofaih atau lempengan-lempengan panjang itu terbuat dari api. Padahal yang dijadikan lempengan-lempengan panjang itu bukan api, tapi adalah emas perak yang dulu disimpan oleh orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, dengan bukti Allah Ta'ala sendiri yang menyatakan hadza ma kanaztum, ini adalah apa yang dulu pernah kamu simpan-simpan. Lah kalau kemudian sofaih itu menjadi naibul fa'il dari kata-kata sufihat, yang disufihat atau yang dilempengkan panjang itu adalah sofaih, sedangkan sofaih ini diikuti dengan kata-kata minarin, yang mana kata-kata minarin ini adalah bayan kepada lafadz sofaih. Berarti yang dijadikan lempengan-lempengan panjang untuk mensetrika orang-orang yang tidak mau zakat bukan emas peraknya, tapi adalah apinya. Allah akan menciptakan api yang panjang-panjang, yang mana api panjang inilah yang nanti akan disetrikakan kepada tubuh bagian samping, kepada dahi dan punggung orang yang tidak mau mengeluarkan zakat.
Yang dijadikan setrika bukan emas perak yang dulu mereka pernah simpan tumpuk-tumpuk pada saat mereka tidak mau mengeluarkan zakat hidup di dunia. Bukan itu berarti. Terbukti sofaeh dibaca rofa menjadi naibul fa'il dari kata-kata sufihat, dan dia diikuti dengan kata-kata minarin, yang mana minarin ini adalah min bayaniyah. Dan menurut pandangannya Syekh Al-Imam At-Turbashti, ini merupakan satu pandangan yang la yastaqim, masih kurang tepat. Wa dzalika li'annal amwala hiyallati ju'ilat sofaihu. Karena memang yang seharusnya menjadi alat untuk mengazab adalah hartanya orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Emas dan peraknya ini. Liyu'adziba biha sahibuha. Supaya pemiliknya ini diazab menggunakan emas dan peraknya. Walau kanati sofaihu mutakhadzah min narin. Seandainya saja memang sofaeh itu terbuat dari api, ya, lam yakun liqaulihi, maka sabda Nabi Muhammad yang muncul di setelahnya, yaitu yuhma alaiha, kata-kata yuhma alaiha pada redaksi hadis, ya, laisa lahu wajhun, itu tidak memiliki arah berarti. Artinya Rasulullah memunculkan kata-kata yuhma alaiha fi nari jahannam ini menjadi mulgho, menjadi sia-sia, dan itu mustahil untuk sosok orang seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah sosok manusia yang diberikan mukjizat oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang memiliki mukjizat jawami'ul kalim. Lafadznya apa yang beliau sampaikan pendek sedikit tapi memiliki makna yang luar biasa. Kalau memang sofaeh ini minar, sofaeh ini terbuat dari api, maka sabda Nabi yang ada di belakang yuhma alaiha fi nari jahannam ini menjadi tidak memiliki makna. Ini menurut pandangan yang dimunculkan oleh beliau Syekh Al-Imam At-Turbashti dari sisi diroyah, bukan sisi riwayah. Kalau riwayat, beliau sepakat yang dibaca adalah sofaihu secara rofa. Ini yang dimunculkan, yang kemudian dinukil oleh beliau Syekh Muhammad Siddiq Al-Bakri, Ibnu Alan As-Siddiqi, ya. Lalu kemudian beliau setelah menukil perkataan Syekh At-Turbashti ini, beliau memberikan jawaban terhadap kegelisahan atau pandangannya Syekh Al-Imam At-Turbashti. Beliau mengatakan, penulis kitab Dalilul Falihin, Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi Al-Bakri ini, beliau menyatakan, wa wajhul indifa'i annahu la munafata baina kauni ta'zibi binafsil amwali wa baina kauniha minan nari. Sebenarnya tidak ada masalah atau tidak ada penafian atau tidak ada saling menafikan, tidak ada benturan antara pandangan dibaca rofa ataupun dibaca nasob pada lafadz sofaihu. Tidak ada benturan. Apakah nanti akan memunculkan satu pemahaman bahwa alat mengazab pemiliknya ini memang berasal dari harta mereka, atau alat azabnya ini berasal dari api bukan dari hartanya mereka. Kenapa demikian? Li'annal awwala, karena pandangan pertama, yaitu orang ini akan disiksa menggunakan harta mereka yang dulu dikumpul-kumpulkan, mereka simpan-simpan. Lalu kemudian di hari mahsyar itu dimunculkan lagi oleh Allah Ta'ala. Ini merupakan bentuk ta'dzib hakikotan, bentuk pengazaban secara hakiki, memang seperti itu. Sebagaimana itu dijelaskan sendiri oleh Allah Ta'ala dalam firman dalam ayat suci Al-Quran pada surat At-Taubah, yaitu Allah menyatakan hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun. Ini sehingga itu menjadi bentuk ta'dzib, bentuk pengadaban yang secara hakiki. Namun pandangan yang kedua, yaitu yang dijadikan alat untuk mengadab ini merupakan api dari neraka jahanam, ini merupakan bentuk ta'dzib secara majazi. Terbukti bahwa di akhir-akhir hadis ini Rasulullah SAW sendiri menyatakan hatta yaqdiya bainal ibad, Allah akan memberikan ketentuan kepada seluruh hamba-hambanya, ya. Ketika sudah memberikan ketentuan seperti itu, Nabi mengatakan faya rosabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nari. Setelah Allah memberikan ketentuan kepada seluruh hamba-hambanya di alam mahsyar ini, baru orang-orang yang dulunya tidak mau mengeluarkan zakat ini, mereka akan bisa melihat jalan berikutnya. Apakah dia masuk ke dalam surga atau dia bisa masuk ke dalam neraka. Sehingga ada kemungkinan dia itu akan bisa masuk ke dalam
surga setelah diazab dengan bentuk azab tidak mau mengeluarkan zakat emas dan peraknya. Sehingga bisa disimpulkan juga bahwa peristiwa yang diceritakan oleh Rasulullah yang mana satu hari di saat-saat itu mereka diazab seperti itu takarannya sama dengan 50.000 tahun dari dunia. Mereka merasakan sangat panjang sekali dan mereka terus disiksa model seperti itu dengan bahasa-bahasa yang tadi menggunakan memiliki nilai balaghah yang luar biasa bentuknya. Itu karena Rasulullah SAW ingin menyampaikan kepada kita bahwa azab yang akan diterima oleh mereka orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat merupakan azab yang sangat pedih sekali, azab yang sangat mengerikan sekali, supaya kita sebagai umat Islam tidak sampai lengah, tidak sampai sembrono dalam hal pembayaran zakat. Nah, inilah kiranya kajian yang bisa kita sampaikan, bisa kita baca bersama, bisa kita telaah bersama pada kesempatan kali ini terkait dengan dalil kedua tentang kewajiban penunaian zakat emas dan perak dari dalil yang disebutkan di dalam kitab Faidul Ilahil Malik. Mudah-mudahan dari apa yang kita kaji ini bisa memberikan kemanfaatan dan keberkahan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan lagi kita sebagai umat Islam, sebagai umat baginda Rasulullah SAW senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan, sehingga kita betul-betul bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dicintai, mendapatkan nadhrah secara khusus dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya inilah yang bisa kami sampaikan. Kalau mungkin barangkali ada keterangan yang kurang jelas, bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Ta'ala untuk bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan hingga datangnya bulan Ramadan, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dalam kondisi tidak memiliki dosa, kayaumi waladathu ummu, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, semua dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.